Salam damai sejahtera. Berjumpa dengan saya Jo Purning. Kali ini firman awal pekan. Firman awal pekan saya ambil dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 22. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik anak maupun bapa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah anti-Kristus? Kita akan berbicara dalam waktu singkat ini tentang anti-Kristus. Tentu saja, anti berarti menolak. Orang dia itu adalah anti-Kristus. Dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus. Dia adalah anti-Kristus. Firman Tuhan menjelaskan dengan sangat sederhana, yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus, dia itu anti-Kristus. Orang yang berdiri bukan bersama-sama Kristus, berarti juga dia termasuk orang yang menyangkal Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, padahal Kristus adalah pendamai untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Kristus Yesus pendamai. Hanya Yesus Kristus. Hanya Yesus Kristus pendamai dosa seluruh dunia. Oleh karena itu, ketika saudara berada bersama Kristus, saudara sudah diperdamaikan. Saudara sudah mendapatkan perdamaian dengan Allah. Oleh karena itu jelas sekali, ya, dia yang menyangkal baik bapa maupun anak, dia adalah anti-Kristus. Nah, kehidupan kita, kehidupan di mana saudara dan saya berada, kadang-kadang juga mengalami mungkin penolakan. Ketika saudara beribadah, saudara bernyanyi-nyanyi di tempat sendiri, di lingkungan sendiri, mungkin juga tidak mengganggu lingkungan karena itu berada jauh atau tidak menggunakan pengeras suara. Kadang-kadang masih mengalami persekusi. Ada saudara-saudara kita, baik yang ada di dalam ataupun di luar negeri, mengalami persekusi jauh yang lebih hebat. Dari penyiksaan secara fisik, secara psikologis, bahkan penolakan dari secara fisik, secara struktural, dan lain sebagainya. Penolakan ada. Tetapi firman Tuhan juga berkata, semakin ditindas akan semakin bertambah banyak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berada dalam akhir zaman. Penolakan, peperangan kuasa jahat dan kebenaran Kristus dan orang-orang yang berada di lingkaran Kristus sudah terjadi. Salib diturunkan, salib diinjak-injak, kebenaran firman Tuhan diinjak-injak. Oleh karena itu, kondisi-kondisi itu sudah menunjukkan sebagian kecil dari nubuatan firman Tuhan terpenuhi. Penolakan anti-Kristus,
sudah dimulai. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat situasi-situasi demikian, kondisi-kondisi demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan, tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Pada akhirnya nanti mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Mereka yang menolak, yang menghujat, yang menghina salib, yang merusak, yang merobohkan salib, akan binasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita, dunia ini sangat membutuhkan salib, sangat membutuhkan Yesus Kristus, sangat membutuhkan. Sebagai apa? Tadi sebagai pendamai, dan ia adalah pendamai untuk dosa. Pendamai untuk dosa. Saudara dan saya manusia yang berdosa, yang bisa menjadi pendamai adalah Yesus Kristus. Dia sudah menunjukkan kuasanya. Dia sudah menunjukkan kuasanya. Dia mati, dia menderita, mati, bangkit, naik ke surga. Roh Kudus berkarya bersama-sama orang percaya. Dia sudah menunjukkan kuasanya, kemenangannya terhadap mati, kemenangannya terhadap dosa. Oleh karena itu, bukti konkret kebangkitan Yesus Kristus tidak bisa disangkal oleh dunia, walaupun dunia ingin mengaburkan kebangkitan Yesus. Fakta Alkitab yang sudah ditulis 2000 tahun yang lalu tidak bisa dikaburkan. Juga fakta sejarah tidak bisa dikaburkan, tidak bisa dirubah. Oleh karena itu, fakta-fakta kenyataan inilah manusia yang berdiri sebagai anti-Kristus mau merubah, membelokkan fakta sejarah bahwa Yesus menderita sengsara, mati, disalibkan, dikuburkan 3 hari, bangkit. Fakta kebenaran firman Tuhan ini satu kata, tidak ada seorang pun, dunia pun ini tidak akan mampu merubah fakta kenyataan bahwa Yesus mati dan bangkit. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab sudah teruji 2000 tahun yang lalu. Sampai sekarang masih tetap ada anti-Kristus, pendusta-pendusta. Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal Yesus adalah Kristus? Yang menyangkal Yesus adalah Kristus, dia adalah pendusta dan akan mengalami kebinasaan. Camkan itu, ingat firman Tuhan ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bukalah hati, cernalah firman ini,
kebenaran-kebenaran ini. Yesus bangkit. Yesus bangkit. Yesus disalibkan, mati, Yesus bangkit. Firman ini sudah merupakan penggenapan nubuat-nubuat perjanjian lama, dan inilah kebenaran firman Tuhan yang pagi ini saya sampaikan. Oleh karena itu, biarlah firman ini memberkati saudara. Saudara saya ajak untuk berdoa. Kebenaran firman ini ya Tuhan Yesus, tunjukkanlah kepada dunia. Patahkan, hancurkan, kalahkan kuasa-kuasa jahat yang mau membelokkan fakta-fakta sejarah ini. Oleh karena itu kuasa-Mu, Roh Kudus, Roh yang penuh dengan hikmat, kebenaran, dan kemenangan, itu yang akan menuntun dunia ini. Sedikit demi sedikit akan menjadi kebenaran firman-Mu teruji, dan kebenaran firman Tuhan menjadi kenyataan. Oleh karena itu, berikan hikmat kepada kami semua yang mendengarkan firman ini. Berikan hati yang terbuka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pilihan hanya satu: berdiri bersama-sama Kristus, menjalani hidup memikul salib, atau berdiri di luar Kristus sebagai anti Kristus yang akan pada akhirnya dimusnahkan di akhir zaman nanti. Ingat firman Tuhan, kebenaran ini menjadikan saudara dan saya semakin meyakini kebenaran firman Tuhan. Dan siapapun yang mendengarkan firman ini, hikmat akan turun atas mereka semua dan memberikan pencerahan, keterbukaan hati, penerimaan salib. Akhirnya saudara dan saya tetap dan akan berdiri bersama-sama dengan Kristus. Tuhan memberkati. Amin.